Happy. Oke, sekali lagi selamat malam ya teman-teman semua peserta PM 101 hari terakhir, hari keempat. Jadi kalau 3 hari sebelumnya teman-teman udah banyak ngebahas perihal teknikal. Nah, hari ini kita khusus akan lebih banyak ngebahas perihal hal-hal non-teknikal, termasuk career preparation di dalamnya, kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Syura mau share screen sebentar ya. Oke, jadi untuk topik kita malam hari ini, itu nanti kita akan banyak ngebahas seputar gimana sih preparation for product management career kayak gitu. Jadi nanti akan ada beberapa journey atau step by step yang akan Syura bantu sharing ke teman-teman semua. Tapi sebelumnya, maybe biar kita lebih kenal lagi, kita bisa kenal dulu kali ya. Jadi ya Syura dari Apiary sekarang lagi handle program. Selain itu juga suka ngisi waktu luangnya as a career mentor itu di Greens dan futurelab.my juga kayak gitu. Nah, jadi kalau di Apiary itu memang spesifiknya lebih banyak ngisi untuk career consultation for product manager positions kayak gitu. Tapi actually lebih banyak secara general sih di luar career apapun itu kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang kalau mau connect di LinkedIn juga boleh ya. Nanti bisa tanya-tanya juga kalau nanti ada further questions itu bisa langsung aja jump in ke LinkedIn-nya Syura kayak gitu. Oke, jadi seperti yang Syura mention tadi di awal, hari ini kita lebih banyak ngebahas hal-hal non-teknikal. Pertama kita mau start dari career mapping dulu atau career planning untuk product manager, dan nanti akan ada bonus untuk CV and LinkedIn review juga. Dan nanti kalau ada yang mau volunteer, kita boleh coba set untuk mock interview, kayak gitu ya. Jadi kurang lebih selama setengah jam ke depan sama Syura kita akan banyak ngebahas topik-topik seperti ini kayak gitu. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang udah stay sampai hari akhir, aku yakin kalian lebih besar ya passionnya dari teman-teman yang cuma stay 1, 2, atau 3 hari di awal, atau yang memang karena lagi berhalangan hadir aja, tapi pasti teman-teman punya goals lain, entah itu teman-teman emang pengen achieve career goals-nya as a product manager. Jadi teman-teman nggak cuma belajar aja, tapi ada next goals-nya, ya tadi ya, pengen dapetin career as product manager. Di mana itu memang hal yang tidak mudah, tapi bukan hal yang tidak mungkin, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat kondisi sekarang juga, sebenarnya kan background teman-teman beragam nih. Mungkin ada yang baru lulus, atau ada yang masih kuliah juga, atau ada yang pengen switch career kayak gitu. Jadi background-nya beragam, tapi goals-nya mungkin sama ya. Pengen as soon as possible kalau bisa ada di role product manager kayak gitu. Nah, tapi sebelum kita jauh untuk ngebahas CV dan LinkedIn review-nya, Syura lebih mau nanya dulu nih ke teman-teman semua di sini, apa sih hal pertama yang bikin kalian tuh kepikiran untuk pursue karir di bidang product management? Jangan sampai itu cuma karena kalian lihat sekarang emang lagi ngetren nih role ini, ya udah ikutan deh, kayaknya orang banyak shifting career ke sini, terus teman-teman juga pengen shifting career ke sini kayak gitu, atau karena ngelihat teman terdekatnya baru aja hire as a product manager, terus kayaknya seru deh dari cerita pertama kedua atau beberapa obrolan dengan orang lain itu seru deh. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh belum cukup. Kenapa? Karena kalau ini adalah nanti akan jadi career pertamanya teman-teman dunia produk, tentu banyak banget hal yang harus di-prepare kayak gitu. Dan ketika kalian mempersiapkan itu sebenarnya butuh banyak ketabahan, ketekunan seperti itu. Dan ketekunan, ketabahan, dan effort teman-teman tadi akan bertahan kalau teman-teman itu punya reason atau yang jelas kenapa kalian pengen pursue karir ini kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang mesti ditanyain dulu nih ke diri sendiri kayak gitu. Aku yakin belum semuanya benar-benar paham role product itu seperti apa kayak gitu. Atau teman-teman masih taunya sedikit-sedikit kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian tanyakan. Oke, aku mau next dulu ya. Nah, jadi coba self assessment dulu. Jadi ada beberapa pertanyaan. Pertama, teman-teman itu benar-benar punya interest yang genuine nggak sih di product management? Jadi biasanya
kalau kalian punya interest genuine itu maksudnya pure kayak gitu. Jadi kalian memang suka dengan misal tech, karena produk manajemen itu apalagi digital produk manajemen kan gak jauh-jauh dari tech, apps dan lain-lain. Jadi biasanya kalian tuh ngikutin nggak sih tren teknologi terbaru sekarang tuh seperti apa gitu, atau tren job market di produk manajemen sendiri tuh kayak gimana sekarang kondisinya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman benar-benar genuine, pasti kalian akan explore, pasti kalian akan cari lebih lanjut kayak gitu, akan lebih proaktif lagi, banyak bertanya, kan sekarang banyak banget sumbernya ya, dan aksesnya juga mudah dijangkau, seperti teman-teman baru aja 3 hari yang lalu mengikuti training di Epiri, seperti itu salah satu caranya kayak gitu. Jadi kalian pelajari benar-benar produk manajemen itu apa, sampai kalian benar-benar tahu kayak gitu. Nah, aku yakin kemarin udah ada beberapa skill product management yang teman-teman tahu, atau beberapa teknikal lainnya juga. Nah, kira-kira ngerasa berat nggak? Kira-kira ngerasa sanggup nggak ke depan ngejalanin itu? Jadi nggak bisa hanya sekedar ngikut tren atau ngikut arus aja kayak gitu. Jadi coba dipastiin dulu ke diri sendiri kayak gitu. Karena again nanti yang bikin kalian bertahan untuk achieve karir ini tadi itu, kalau reasoningnya kuat, kalau goals-nya jelas kayak gitu. Jadi ada tadi ya beberapa pertanyaan dan itu salah satunya. Nah, terus nanti kalau kalian as a product manager juga nanti akan banyak collaborate sama tim yang berbeda, dan kalian harus punya strong relationships karena kalian mau ngebangun tim nanti di dalamnya. Kayak coba deh bayangin sekarang, kira-kira nanti kalian akan enjoy nggak ya dengan beberapa task atau pressure seperti itu? Apakah itu sesuatu yang kalian baru sebulan 2 bulan kerja kalian akan langsung burn out karena nggak 1 2 ternyata nggak semua orang cocok di product management itu. Ada orang-orang dengan karakter tertentu yang mereka bisa tahan dengan pace-nya atau dengan pressure-nya juga, dan dengan segala responsibility-nya. Ada yang ternyata 1 2 bulan kerja justru mereka ngerasa, oh kayaknya bukan di sini deh passion-nya, kayak gitu. Jadi itu tadi ya gunanya, semakin kalian tahu tadi di product management itu seperti apa aja, jadi kalian lebih punya gambaran ke depannya kayak gitu. Nah, terus kira-kira misal nih kalian bisa list dulu udah punya skill belum untuk jadi product manager nantinya kayak gitu. Nggak harus punya sekarang karena itu kan bisa dipelajari dan bisa dilatih ya skillnya. Tapi kira-kira kalian mau nggak melatih itu? Karena kan itu nggak hal yang bisa dilakukan sebentar ya. Jadi kira-kira komunikasi nanti sebagai seorang product manager itu akan cukup kompleks, karena kan kalian akan ada idea yang kalian nggak hanya komunikasikan itu ke internal tapi juga ke eksternal gitu, bahkan ke non technical team juga kayak gitu. Jadi kira-kira kalian mau nggak melakukan itu nanti ke depannya kayak gitu. Terus kira-kira teman-teman tuh punya insting benar-benar untuk nge-solve problems nggak sih di produk itu sendiri? Kalian peduli nggak sih sama customer-nya seperti itu? Atau kalian itu seorang yang berpikir strategis nggak ke depannya, baik itu long term ataupun short term? Jadi ada beberapa pertanyaan yang relate to product management yang perlu kalian tanya ke diri sendiri, itu terutama kemarin udah belajar kan ya hal-hal apa aja yang harus kalian punya kayak gitu. Nah, kalau kalian udah assess ini, nanti tanyakan juga gitu ke diri kalian, kira-kira kalian pengen achieve career ini itu dalam berapa lama gitu? Apakah 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan? Karena goals-nya harus jelas kayak gitu. Jangan setelah ikut kelas ini terus udah selesai aja kayak gitu. Enggak. Jadi harus ada next action plan-nya apa. Oh, after kelas ini kalian mau follow up untuk misal untuk one-on-one mentoring. Misal kalian bisa cari mentor di bidang product management seperti itu, atau next action plan-nya kalian bakal ikut another workshop lagi, bakal lebih banyak pelajari lagi tentang product management. Jadi harus clear setelah belajar ini mau ngapain lagi kayak gitu. Jadi itu ya. Jadi dan apakah kalian akan melakukan itu? Apakah kalian punya waktu? Apakah time management sekarang itu cocok untuk melakukan activity seperti itu kayak gitu? Karena aku saranin dari sekarang, kalau memang udah decide mau start career di bidang produk, jangan setengah-setengah kayak gitu. Jadi harus fully kayak gitu. Jadi
dari beberapa menti yang pernah mentoring sama aku juga, jadi ada beberapa perbedaan, terutama dari segi semangat ya. Jadi tadi ya, kalau kita punya why yang jelas, jadi kalian tuh punya alasan untuk ngelakuin A, B, C, D, kayak apalagi ya habis ini, apalagi ya yang harus di-fulfill. Beda ketika kalian masih setengah-setengah, kayak gitu. Kalian masih ngeraba-raba, oh kayaknya role ini nggak cocok deh sama aku. Baru sekali gagal interview, 2 kali gagal interview, udah langsung patah semangat kayak gitu. Kayaknya ini bukan bidang saya deh. Mana tahu kalian akan keterima di interview ketiga atau di interview keempat, tapi sudah patah duluan tadi. Tapi ketika kalian tadi punya goals yang jelas, kalian tahu mau ngapain, ya justru bagus kan ketika melakukan testing pertama itu gagal, kalian bisa banyak lesson learn untuk testing kedua, ketiga, dan keempat, dan selanjutnya kayak gitu. Jadi itu penting ya untuk bertanya kepada diri sendiri untuk assess beberapa hal kayak gitu. Oh ternyata setelah kalian assess ya ternyata kira-kira kesiapan kalian untuk melakukan ini semua ke depan, komitmennya tuh masih under, misal kayak masih 20-30%, mending perdalam lagi alasannya kenapa kayak gitu. Jadi ini penting banget ya untuk dilakukan terlebih dahulu, jauh-jauh sebelum prepare CV, prepare latihan interview, atau apapun itu. Benar-benar tanya dulu ke diri sendiri kayak gitu. Nah, jadi ini step pertama yang harus dilakukan. Terus biasanya nih akhirnya teman-teman udah punya why yang jelas kenapa pengen jadi product manager kayak gitu. Misal ternyata kalian menemukan memang passion kalian di sini karena kalian punya ketertarikan yang tinggi dengan tech dan kalian ngelihat in the future ini bakal bagus role-nya dan kalian suka activity-nya, kalian suka belajar hal baru misal atau hal-hal lain yang kalian temukan alasannya yang akan itu menjadi alasan kuat ke depannya. Biasanya nih ya, mungkin tidak semuanya, tapi biasanya akan bingung kira-kira akan ngapain lagi nih, bisa mulai dari mana stepnya kayak gitu. Akan banyak insecurity yang datang, aduh belum punya pengalaman nih kayak gitu, atau kayak aduh nggak punya background tech sama sekali kayak gitu. Intinya banyak banget keraguan-keraguan yang datang. Nah makanya berarti kita harus pikirkan strategi ke depan gimana kita bisa menepis keraguan ini. Ya caranya ya kita harus upgrade skill kayak gitu. Nah biasanya apa aja sih challenge atau problem yang suka ada itu tadi ya. Jadi pemahaman akan role product itu sendiri rendah kayak gitu dan bingung startnya mau dari mana kayak gitu. Nah, jadi pertama tadi yang udah Syura mention juga, teman-teman bisa research tentang role dari product manager itu seperti apa, sehingga kalian nanti paham ini cocok sebenarnya atau tidak dengan karakter kalian, dengan goals kalian ke depannya. Nah, terus selain itu tadi ya, kalian bisa tanya langsung aja ke beberapa product manager yang ya kalian bisa lakukan ini. Sebenarnya banyak banget akses sekarang, teman-teman bisa connect di LinkedIn, bisa di approach, karena biasanya kalau para expert itu luang, pasti akan ngebales, pasti akan ngeluangin waktunya juga. Jadi kalian bisa tanya-tanya aja, atau mulai dari orang terdekat juga boleh, kayak gitu. Kira-kira product manager tuh ngapain aja sih, daily activity-nya, daily task-nya, responsibility-nya apa aja, kayak gitu. Jadi itu ya tadi yang proaktif, yang inisiatif, yang aku bilang kayak gitu. Jadi nggak cukup cuma dibaca aja, kalian cari di internet artikelnya segala macam, tapi tanya langsung sama orangnya, itu akan sensasinya akan beda nantinya ke depannya kayak gitu. Jadi pahami dulu role product manager itu seperti apa kayak gitu. Jadi pertama pertanyaan kalian apa keraguan di awal tuh udah bisa ditepis gitu misalnya. Oh, saya udah mulai paham nih ternyata product manager itu role-nya seperti ini, activity-nya seperti ini. Jadi keraguan itu bisa dikurangi sedikit demi sedikit kayak gitu. Nah, terus yang kedua nih skill gap kayak gitu. Jadi karena memang untuk jadi product manager itu biasanya requirement-nya ada beberapa yang memang diminta punya tech background, tapi beberapa juga ada yang tidak kayak gitu. Tapi pasti ada beberapa skill yang memang harus dikuasai dan harus dipelajari kayak gitu. Jadi ya kalau alasannya kalian tidak punya skill itu, ya gimana caranya kalian build skill itu from the scratch, karena itu juga yang dilakukan orang-orang yang sekarang ada di posisi product manager yang sebelumnya mereka juga
zero experience, zero knowledge di bidang itu, tapi mereka mau start dari bawah, mereka mau mulai dari belajar kayak gitu. Banyak banget aksesnya. Jadi teman-teman nanti iya seperti yang kalian lakukan sekarang, bisa ikut online course atau bisa ikut webinar atau kalian juga bisa cari-cari sendiri seperti itu. Jadi jangan jadiin ini sebagai sebuah alasan, tapi teman-teman harus coba cari solusinya kayak gitu. Jadi kalau bisa untuk belajarnya pun teman-teman set goal sendiri gitu. Misal after belajar ini kira-kira next-nya apa kayak gitu. Kira-kira ada portofolio yang bisa teman-teman create nggak setelah belajar ini. Jadi ada karyanya, jadi nggak cuma transfer knowledge aja, tapi ya ada hasilnya setelah belajar itu seperti itu. Nah, certification ini juga ngaruh sebenarnya. Jadi kalau teman-teman memang nanti punya waktu luang atau memang mau punya effort lebih, jadi nggak apa-apa kalau teman-teman mau decide untuk ambil certification in product management juga untuk mengatasi skill gap. Jadi ini salah satu solusinya juga seperti itu. Oke, terus, nah salah satu yang banyak jadi struggles juga sebenarnya networking ya tadi. Misal iya Kak Syura, tadi kan salah satu sarannya adalah coba tanya ke product manager kayak gitu, yang kalian kenal. Nah, masalahnya nggak punya networking nih, mau mulai dari mana nih networkingnya? Nah, sebenarnya sekarang itu banyak banget akses networkingnya, sekali lagi jangan jadiin semua itu hambatan, tapi coba dicari peluangnya, kayak gitu. Ya, teman-teman tadi ya bisa ikut conference, kayak gitu, atau teman-teman bisa datang gathering community-nya, karena sekarang udah banyak banget ya activity seperti itu. Nah, di tempat nanti teman-teman akan bertemu langsung, bisa bercengkrama langsung, dan bisa banyak menggali insight juga dari product manager itu. Jadi ya lakukan aja aksi ini. Jadi nanti ke depan akan banyak ngebuka pintu-pintu peluang juga yang kita nggak tahu itu apa kayak gitu. Misal ya siapa tahu dengan ketika teman-teman datang ke event-event seperti ini, jadi kan hubungannya lebih close ya dengan direct langsung si product manager itu. Jadi ketika teman-teman memperkenalkan diri, menceritakan bahwa kalian adalah seorang aspiring product manager dan sekarang lagi fokus untuk lagi cari pekerjaan sebagai product manager, kalian bisa share CV kalian secara langsung juga. Itu tentunya kalian udah selangkah lebih dari orang-orang yang cuma melakukan activity-nya, cuma apply doang, cuma kasih CV-nya doang. Jadi harus ada hal-hal yang kalian lakukan yang berbeda dari orang lain. Karena kalau sesuatu itu sudah dilakukan semua orang, bedanya kalian dari orang lain apa? Kayak gitu. Justru ketika kalian punya cara-cara kreatif, biasanya faktor X seperti ini tuh lebih banyak mendukung juga. Kayak gitu. Jadi perluas networking-nya. Jangan bingung caranya mulai dari mana, attend aja berbagai gathering, workshop, dan conference yang berhubungan dengan produk seperti itu. Terus selain itu juga ini ya tadi selalu bingung. Yang paling banyak komplain itu adalah bingung startnya mau dari mana. Saya tertarik nih, tapi saya bingung mulainya dari mana kayak gitu. Jadi kalau nggak ada aksi, kalau teman cuma punya keinginan tapi nggak pernah diwujudkan seperti itu, cuma kayak saya ingin ini, saya ingin itu, tapi actionnya nol, itu sama aja enggak kayak gitu. Jadi daripada bingung sama problemsnya, challenge-nya, lebih baik ya udah fokus aja. Kalian bisa upgrade skill-nya, terus bisa tadi ya networking. Jadi fokus aja ke hal-hal yang seperti itu kayak gitu. Ya intinya teman-teman jangan fokus ke masalahnya, tapi fokus ke solusinya apa aja, karena nanti dari masing-masing kalian itu biasanya akan berbeda-beda ya, karena startnya berbeda. Ada yang memang startnya dari nol banget nih, gak ada experience banget gitu. Ada yang udah cukup belajar beberapa kali bootcamp-nya, atau dia udah pernah melakukan sering ikut workshop juga, ternyata masih belum ada hasilnya seperti itu. Jadi sebenarnya startingnya itu kan akan berbeda-beda kayak gitu, tapi tadi fokusnya jangan ke sana, tapi tetap fokus gimana caranya kalian belajar dari
kegagalan sebelumnya atau kesalahan sebelumnya yang itu bisa kalian tiadakan ketika di action selanjutnya, kayak gitu. Terus ini banyak juga yang suka bertanya kalau background-nya itu non-tech seperti itu, atau nggak ada relate sama sekali sama product manager, atau ternyata mereka udah nge-build career-nya bertahun-tahun tapi tidak di bidang produk kayak gitu. Jadi supaya teman-teman tahu aja, jadi sebenarnya banyak product manager sekarang juga yang itu background-nya ya bukan tech atau bukan di digital juga seperti itu. Background-nya beragam banget kayak gitu. Jadi jangan jadikan ini alasan juga. Jadi salah satunya nanti teman-teman bisa sharing juga nih, kira-kira dengan product manager yang ternyata dulu background-nya bukan di tech atau background-nya bukan di produk, tapi dia bisa switch career ke produk, apa aja sih yang mereka lakukan, kayak gitu. Jadi jangan jadi batasan juga ya ini untuk background yang nggak relate, kayak gitu. Terus, oke. Nah, itu ya beberapa challenge yang ditemukan biasanya untuk orang yang mau starting career as a product manager seperti itu. Jadi teman-teman dari sekarang coba mulai dibikin timelinenya. Misal kalian bingung startingnya dari mana, apa yang harus kalian lakukan dulu. Misal dalam sebulan ini kalian akan pakai waktunya untuk workshop seperti itu. Kalian akan pakai di 2 minggu ke depan itu untuk menghubungi mentor-mentor untuk diajak one-on-one mentoring. Lalu kalian akan perbarui CV kalian, atau kalian akan ikut berbagai competition di bidang produk atau challenge di bidang produk seperti itu. Kalian bisa bikin portofolio sendiri, atau kalian bikin beberapa project startup sendiri juga seperti itu. Jadi ada timeline-timelinenya sendiri. Nah, lalu kalian akan mencoba untuk upgrade CV-nya lagi, terus kalian akan coba latihan interview. Nah, jadi itu sih next step yang perlu untuk dilakukan, kayak gitu. Jadi kalau tadi kita udah bahas, pertama perihal self-assessment ya, tadi apa aja sih yang perlu kalian tanya ke diri dulu sebelum decide untuk starting career as a product manager. Kemudian kalian akan menemukan beberapa keraguan nanti, kayaknya nggak bisa deh ini, kayak gitu. Atau kalian udah sampai di step terakhir pun, udah sering interview 3 kali, 2 kali, ternyata gagal, dan putus asa, kayak gitu. Jadi itu perjalanannya akan cukup panjang nantinya. Memang sebenarnya ada beberapa yang instan seperti itu, entah kan ada aja ya beberapa yang memang punya relasi atau punya networking ke perusahaan yang mereka tuju, misal kayak gitu. Jadi kalian lihat kayak mereka bisa dengan mudahnya achieve itu, tapi percaya deh sama aku, sebenarnya nanti ketika udah ada tasnya, udah ada kerjaannya, teman-teman yang udah biasa upgrade skill-nya itu nanti di dunia kerja akan berbeda kok sama yang pakai jalur instan seperti itu, nanti akan terseleksi secara alami sendiri kayak gitu. Jadi percaya aja sama usaha yang kalian lakukan sekarang itu nggak akan ada yang sia-sia, karena kan upgrade skill itu adalah investasi untuk diri kalian sendiri. Jadi walaupun kalian tidak melihat hasilnya sekarang, tapi percaya aja deh itu akan membuka pintu-pintu lain ke depannya kayak gitu. Jadi walaupun udah coba sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang mungkin udah sampai setahun, terus masih belum ada hasilnya, menurut aku ya jangan patah semangat aja sih, tetap dicoba. Walaupun dengan kondisi yang sekarang, yang aku yakin banget teman-teman semua di sini tahu, kalau iya lagi graduates itu, fresh graduate itu semakin banyak, terus memang lagi kondisi sekarang juga lagi banyak yang layoff ya, seperti itu. Jadi kompetisinya cukup besar, jadi ya tetap ditingkatkan lagi untuk upgrade skill-nya. Itu sih. Nah, jadi kalau teman-teman tadi udah memahami tadi self-assessment-nya seperti apa, terus kalian udah mematahkan keraguan-keraguan nih, udah yakin bisa ke depannya seperti apa, next-nya kita bisa perbarui CV sih sebenarnya kayak gitu. Karena kan memang itu jalan pertama ya
Maksudnya untuk jalan untuk membuka teman-teman ke posisi ini adalah CV kayak gitu. Nah, aku mau ngebahas lebih detail lagi seputar CV. Mungkin dari tim Apiary ada boleh bantu share screen. Jadi kita udah pilih ya tadi salah satu CV yang mau kita review hari ini. Oke, nah jadi teman-teman untuk product manager sendiri di Apiary itu kan kita memang cukup banyak ya berhubungan dengan hiring partner juga. Jadi kita itu udah assess kira-kira kebutuhannya akan seperti apa aja gitu. Dan dulu juga Syura sering nge-assess CV untuk posisi tech juga kayak gitu. Jadi actually itu saran dari aku lebih baik teman-teman menggunakan format yang namanya ATS atau Applicant Tracking System. Jadi kalau di ATS itu kan karena ngebacanya pakai sistem, jadi ada beberapa hal yang itu nggak akan kebaca nantinya kayak gitu. Misal kalau include foto atau beberapa simbol, lebih baik itu di take out aja kayak gitu. Jadi memang ATS CV itu simple aja, cuma ada tulisan dan keterangan-keterangan. Jadi nggak ada foto, nggak ada simbol-simbol juga gitu. Karena beda ya kalau teman-teman bikin CV kreatif, misal teman-teman pengen apply di sebuah agensi kreatif kayak gitu, atau pengen apply misal as designer, itu kan creativity salah satu hal yang dilihat ya. Tapi sebenarnya sebagai seorang product manager itu bukan poin yang terlalu di highlight sebenarnya kayak gitu. Atau kalau teman-teman ke posisi yang itu frontliner, misal bagian PR atau customer, biasanya looks itu important kan. Jadi kayak biasanya memang butuh foto, tapi as a product manager itu is okay. Kalau mau di take off gitu nggak apa-apa banget. Jadi mungkin kalian tuh udah qualified nih untuk posisi ini. Kalian udah bagus-bagus bikin CV-nya, ternyata bahkan CV-nya nggak terbaca sama sekali karena tadi ya ada beberapa hal yang harusnya nggak dimasukin kayak gitu. Kalau teman-teman bisa lihat di screen sekarang, tadi ya aku udah koreksi, pertama fotonya di take out aja. Terus ini di bagian summary. Jadi kalau memang apply-nya ke bagian produk, hal yang pertama teman-teman highlight adalah tadi experience di bidang produknya gitu. Apapun itu, sesimpel teman-teman dulu maybe pernah ikut pernah gak harus produk banget, nggak apa-apa sebenarnya. Misal beberapa skill yang related to produk. Misal kayak pengalaman produknya masih nol banget nih, masih nggak ada. Tapi sebelumnya ternyata kalian itu punya project management skill kayak gitu. Misal skill-skill yang related to product. Atau kalian punya UI UX design seperti ini juga, it's okay kayak gitu. Jadi bisa di highlight gitu. Terlebih kalau memang teman-teman udah certified di bidang produk, itu bisa di highlight di awal kayak gitu. Kalau misal kayak certified as a product management bla bla bla, kalian bisa include berapa lama kalian belajar, terus hal-hal lainnya. Jadi highlight dulu product manajemennya. Atau kalau kalian udah experience as product manager, misal kalian udah experience as intern product manager at company apa, misal at fintech company, at edutech company, itu bisa di-attach di bagian summary-nya seperti itu. Terus gak usah panjang-panjang, jadi teman-teman kalau untuk bahasa CV itu adalah bahasa yang singkat, padat, dan jelas sebenarnya. Dan sebenarnya teman-teman coba coba wondering aja. Jadi kan kalau teman-teman sebagai seorang recruiter misal nih, berapa lama sih teman-teman bakal ngabisin waktu untuk ngecek CV itu kayak gitu. Dan itu adalah activity yang udah biasa dilakukan. Jadi karena sudah biasanya langsung cepet tuh nangkepnya, oh ini cocok atau enggak cocok. Biasanya itu under 10 detik itu udah bisa decide ini cocok atau tidak kayak gitu. Jadi kuncinya gimana di 10 detik pertama teman-teman bisa nge-attract recruiter, ngeyakinin dia dengan one page CV kalian tanpa kalian ketemu langsung sama mereka, ngobrol langsung meyakinkan mereka. Cuma dengan tulisan di one page CV ini, dia bisa yakin dia mau lanjut scrolling ke bawah. Nah, point of view-nya kan dia lagi nyari product manager. Kalau di atas kalian cantumin misal misal di sini ada UI UX desainnya oke, tapi ternyata sebenarnya dia punya product management experience juga. Cuman dia cantuminnya di bawah misal kayak gitu. Jadi jangan seperti itu ya. Cantumin aja dulu product management experience-nya.
Atau kalian atau memang ya pengalaman saya sebelumnya lebih banyak di marketing, jadi ya kalian lebih banyak nge-highlight marketing ya. Ya dia lagi nggak nyari marketing positions gitu, dia lagi nyari produk, jadi ya harus produk yang kalian cantumkan. Dan kalau kalian nggak punya, tadi cari skill-skill yang related gitu, misal project management atau yang lain-lainnya. Atau kalau nggak punya sama sekali Kasyura misal kayak gitu, ya udah berarti tadi kalian harus build itu dari sekarang kayak gitu. Buildnya gimana yang aku mention tadi, misal kalian udah pernah ikut workshop atau kalian pernah ikut competition di bidang produk kayak gitu, atau kalian pernah kalian punya portofolio, pernah bikin project apa, apps apa misal kayak gitu, kalian bisa starting dari situ kayak gitu. Nah, jadi biasanya di summary itu juga bisa di-highlight berapa lama experience-nya, apa aja. Selain itu juga achievement, kayak gitu. Achievement di bidang yang related. Misal kalau di bidang produk, kalian pernah achieve apa aja. Misal tadi kalian ikut kompetisi, ternyata kalian juara 1. Jadi itu bisa langsung dicantumin di atas, misal kayak gitu. Nah, terus kalau teman-teman lihat ke sini, ini kan dia cantumin email, LinkedIn-nya, terus websitenya juga. Ini logonya udah nggak apa-apa, nggak usah di-include di sini. Langsung aja wordingnya apa. Jadi nggak perlu simbol-simbolnya, karena biasanya kalau ada simbol-simbol seperti ini, di aplikasi tracking system nanti juga tidak akan terbaca dengan baik. Gitu. Bisa di-take out CV-nya. Gitu. Oke, terus untuk tata letaknya sendiri, jadi kalau di CV yang kita pilih ini kan dia pilih di paling atas education. Nah, sebenarnya kalau teman-teman emang sebenarnya ini dia kan udah 3 tahun pengalaman ya UI UX. Jadi dibandingkan naruh education dulu, kalau memang sudah punya profesional, lebih baik ditaruhnya professional experience dulu, kayak gitu. Karena kan kalau teman-teman sering lihat kan di lowongan pekerjaan, sukanya nyarinya memang yang sudah berpengalaman 1-2 atau 3. Tadi yang aku bilang, mereka nggak akan melihat selama itu. Mereka cuma lihat beberapa detik, mereka udah langsung tahu kayak gitu. Jadi kalau bisa di-highlight dulu professional experience-nya. Nah, jadi kalau di sini professional experience UI UX designer and project manager. Oke. Tadi yang aku bilang ya, jadi bahasa CV itu bahasanya singkat, padat, dan jelas. Kalau bisa ada numbers-numbers yang teman-teman include di dalam ini. Karena tadi ya, gimana sih cara kita ngeyakinin orang gitu. Misal kalau di sini, dia bilang, with our high quality freelancer community, we can help them achieve their goals gitu. Nah, recruiter itu bisa tahu dari mana kalau dia itu high quality. Dari mana? Kalian kan nggak ngobrol langsung. Nah, kita tahu, misal dia high quality freelancer community, itu dari achievement-nya dia. Misal kayak, ternyata dalam ketika dia organize, misal ini community ya, yang dia cantumin di sini, misal selama dia organize community ini, dia bisa capai engagement rate-nya itu berapa, misal kayak gitu. Atau dia bisa misal dia bisa capai 100.000 community members dalam sebulan, misal kayak gitu kan achievement yang tertarik kayak gitu. Jadi kelihatan quality dan quantity-nya dari situ. Tapi kalau kalian cuma tulis wording-nya aja, itu nggak menarik dan kalian akan kalah nanti dengan seseorang CV yang lainnya yang dia bisa cantumin dan meyakinkan lewat angka-angka tadi kayak gitu. Terus nggak apa-apa teman-teman nggak usah yang sampai 1 paragraf atau 3 baris seperti di sini. Actually itu singkat, padat, dan jelas itu beberapa bullet point aja. Sebenarnya 3-4 bullet point itu cukup untuk kalian cantumin di CV hal-hal yang penting aja kayak gitu. Jadi bedakan bahasa CV dan bahasa LinkedIn. Jadi kalau di LinkedIn itu teman-teman bisa storytelling, bisa bercerita, tapi kalau di CV ya udah to the point aja kayak gitu. Nah, ini kan relate semua experience-nya di bidang UI UX ya, dan project manager juga. Boleh scroll down lagi ke bawah. Nah, balik lagi ke project-nya ini UI UX juga. Nah, jadi teman-teman, jadi sama aja ya sebenarnya. Misalkan ini kan terlalu banyak paragraf.
yang seharusnya di CV itu bahasanya tidak seperti ini. Oke, boleh scroll down lagi ke bawah. Oke, lagi. Nah, di sini kan ada mencantumkan beberapa skill ya. Dan skillnya ini lebih banyak related to UI UX sebenarnya kayak gitu. Jadi teman-teman nanti kalau udah tahu skill-skill di bidang produk itu apa aja, nanti bisa dicantumin misal atau tools-toolsnya apa aja yang biasa dipakai oleh product manager. Kemarin kan belajar PRD juga ya, kayak gitu. Misal kalian bisa cantumin skillnya kalian punya, kalian tahu tentang PRD misal kayak gitu. Oke, terus banyak yang nanya CV itu biasanya lebih baik one page atau two page kayak gitu. Masalah nggak ya kalau CV-nya kepanjangan misal kayak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman pertanyaannya adalah ketika teman-teman create CV itu two page, misal ada 2 halaman, as long as informasi yang kalian cantumkan itu related to produk kayak gitu. Posisi yang pengen kalian apply itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau di sana kalian, misal kalian cantumin organisasi waktu kuliah dulu atau waktu kalian, ya dulu kalian pernah ikut volunteer, pernah ikut event ini sebagai apa, misal kayak gitu. Dan nggak ada hubungannya sama produk sama sekali, yaitu informasi yang sebenarnya tidak penting di dalam CV, jadi nggak apa-apa nggak dicantumin kayak gitu. Jadi daripada fokus untuk gimana biar CV-nya kelihatan padat dan banyak gitu, tapi nggak ada yang benar-benar relate to produk, lebih baik teman-teman fokus untuk upgrade skill-nya dulu aja. Jadi nanti bisa ditambah tuh, oh ternyata ada belajar workshop yang one-on-one, oh ternyata pernah ikut kompetisi ini, oh ternyata after baru aja dapat certification di bidang ini, kayak gitu. Misal hal-hal seperti itu. Jadi, iya, jadi CV itu jangan jangan disepelekan karena kan ini titik pertama ya untuk ngebuka pintu teman-teman untuk bisa nanti uh, di hire as a product manager. Itu sih untuk CV-nya. Oke, boleh lanjut. Kita masih ada waktu kali ya untuk nge-review LinkedIn juga. Nah, jadi teman-teman misal nih si rekruternya dia udah ngelihat CV-nya dan dia tertarik. Jadi dia pengen pastiin lagi untuk profilnya seperti apa ya di LinkedIn kayak gitu. Karena kan uh, kita perlu tahu ya karena kan di CV tadi kita nggak ngelihat fotonya, kita nggak tahu karakternya seperti apa. At least kita pengen tahu lebih banyak informasi karena udah tertarik nih. Biasanya nggak jarang itu bakal dilihat juga ke LinkedIn karena ini kan professional platform untuk kerja career seperti itu. Jadi pertama untuk foto itu sebenarnya nggak harus yang formal-formal banget kayak foto KTP seperti itu. Teman-teman ya bisa pasang foto yang biasa aja nggak apa-apa, yang semi formal, yang terlihat ramah, welcome, tapi nggak terlihat main-main. Misal nggak lagi apa ya? Jangan fotonya yang tidak melihatkan keprofesionalitasan, tapi jangan yang kaku juga kayak gitu. Terus, misalkan kalau teman-teman emang lagi nyari role as a product, misal ini profil paling atasnya kan berkuliah di bla bla bla, profilnya seperti itu, kayak gitu. Nanti nggak apa-apa, kalian kan, jadi fungsi LinkedIn itu kan selain untuk kalian bernetworking dengan profesional, nanti kan itu juga tempat personal branding, emang fungsinya seperti itu, kayak gitu. Jadi sifatnya, uh, bukan sifatnya sih. Jadi konsepnya, teman-teman, ketika kalian baru mau start sesuatu, kayak gitu, berarti kan kalian yang ngejemput, kayak gitu. Ketika teman yang ngejemput sesuatu itu, berarti harus meyakinkan kan, kayak gitu. Nah, gimana caranya trust itu tadi bisa dibangun lewat CV dan lewat LinkedIn juga, kayak gitu. Karena banyak banget recruiter yang nggak cuma lihat CV aja, bahkan mereka langsung jump in ke LinkedIn aja siapa nih yang cocok. Karena LinkedIn itu kan ada LinkedIn recruiter juga ya yang bisa kita cari di sana. Apakah teman-teman nanti akan keluar nggak namanya ketika kita cari seperti itu? Apakah meyakinkan nggak ke kita ketika kita visit profilnya teman-teman? Jadi nggak apa-apa, tulis aja highlight-nya.
ya saya belum punya pengalaman kan di bidang product management, ya nggak apa-apa, product enthusiast or aspiring product manager gitu. Nah, terus perbanyak koneksinya juga dengan sesama produk kayak gitu. Jangan nanti kayak ketika kita ke LinkedIn-nya nih, kita ngeliat cuma satu atau dua connectionnya, misal kayak gitu. Jadi teman-teman ya pergunakanlah LinkedIn sebaik-baiknya kayak gitu. Karena nanti akan banyak semakin banyak networking sebenarnya semakin baik kayak gitu. Terus ini kan about-nya kosong ya. Bedanya tadi sama CV. Kalau CV kan bahasanya singkat, padat, dan jelas. Di LinkedIn itu teman-teman bisa lebih bercerita sebenarnya. Jadi nggak apa-apa teman-teman mau masukin kalimat yang warm, fun, yang agak-agak nggak terlalu kaku juga nggak apa-apa kayak gitu. Dan sama nge-highlight tentang produk manajemennya lagi kayak gitu. Terus, misal nih, sebenarnya kan dari APRI sendiri memfasilitasi juga ya, tadi ada individual assignment, terus teman-teman bisa upload ini ke LinkedIn. Nah, ini salah satu cara teman-teman bisa mulai mempergunakan LinkedIn dengan seharusnya. Jadi nanti, ya salah satunya itu, teman-teman bisa sharing nanti tugas yang kalian kerjakan. Jadi misal kayak, kan kita nggak ada yang tahu ya exposure LinkedIn teman-teman itu sampai di mana. Nggak tahu ternyata exposure-nya nyampe di seorang product manager yang dia lagi nyari associate PM. Ternyata pas dia lihat PRD yang teman-teman bikin, misal atau case tadi yang teman-teman bikin, wah ini nih bagus anaknya. Itu banyak juga yang seperti itu. Jadi funnel atau apa saluran untuk dapat pekerjaan itu nggak cuma satu lewat apply di job platform aja, tapi banyak banget cara-cara out of the box di luar sana yang udah dilakukan orang-orang yang teman-teman tinggal lakukan aja juga kayak gitu, lebih kreatif aja berpikirnya kayak gitu. Jadi sekarang itu daripada kita meyakinkan lewat CV aja, ya udah kita berkarya aja kayak gitu, kasih aja karya teman lewat konten-konten yang kalian bikin, lewat portofolio yang udah kalian prepare kayak gitu. Itu lebih jauh lebih meyakinkan karena udah ada hasilnya kan, bisa dilihat, bisa direview kayak gitu. Terus boleh di scroll down lagi. Nah, experience-nya juga ya tadi teman-teman, kalau misalkan kalau tadi ya, misal di sini isunya adalah masih minim experience tadi. Ya teman-teman bisa starting dulu ikut volunteer juga, misal kayak gitu. Jadi ada beberapa volunteer juga di bidang produk seperti itu, atau di bidang tech, atau sebenarnya nggak harus start di produk juga, di startup misal hal-hal yang related to produk, kalau ada ikut aja kayak gitu. Selain kalian dapat ilmunya, dapat networking-nya, itu juga bisa untuk upgrade LinkedIn dan CV-nya juga kayak gitu. Dan jangan ditunda-tunda, kayak mikirnya nanti aja deh kalau udah lulus gitu, nanti aja deh kalau udah luang pekerjaannya. Semakin dinanti-nanti semakin nggak jadi, akhirnya itu buat orang lain, bukan buat teman-teman, buat orang lain yang lebih giat, yang lebih effort kayak gitu. Jadi starting dari sekarang ya kayak gitu experience-nya gitu. Oke, jadi kalau saran dari aku sih sebenarnya belum banyak yang aware ya terhadap LinkedIn ini, terutama teman-teman yang masih student, karena mungkin untuk kebutuhan mencari kerjanya belum sebanyak itu, atau belum terlalu familiar juga dengan posisi produk. Tapi buat karena teman-teman sekarang kan udah tahu ya, jadi kalau udah tahu ya harus diubah seperti itu. Jadi buat yang LinkedIn-nya masih seperti kuburan, misal belum diupdate sama sekali, coba mulai diupdate, mulai diisi kayak gitu. Jadi nanti semangat kayak gitu. Kalian ikut workshop ada gunanya nih, nanti bisa diupdate ke CV, ada hasilnya, nanti bisa diupdate ke LinkedIn juga kayak gitu. Jadi coba berpikirnya mindsetnya seperti itu kayak gitu. Jadi ya, jadi banyak-banyak investasi. Sekarang kan masih muda ya. Jadi investasi terbaik sebenarnya investasi untuk skill kayak gitu, untuk skill teman-teman. Oke, itu untuk LinkedIn. Tadi kita udah review sedikit ya, teman-teman, karena waktunya malam ini cukup padat, jadi aku nggak bisa terlalu details juga, cuma sedikit-sedikit tadi tentang ada career mapping, terus kita udah review CV juga, LinkedIn juga. Nah, sekarang mock interview kayak gitu. Jadi biasanya product manager itu ada
seleksi CV dulu. After CV itu biasanya bakal ada bisa langsung dipanggil interview, tapi HR-nya dulu nih. Terus atau disuruh ngerjain case study dulu. Biasanya ada case study yang harus teman-teman kerja dulu atau kebalik biasanya. Tapi itu step-step yang biasa dilakukan. Terus biasanya nanti baru interview sama usernya. Terus kalau udah interview sama usernya, itu akan lebih banyak ngebahas tentang technical juga. Atau biasanya kalau CEO-nya atau yang lainnya pengen ikut interview, biasanya lastnya itu bakal di-interview sama CEO-nya juga, kayak gitu. Atau biasanya ada beberapa company yang pengen reference check. Jadi reference check itu untuk ngecek kelakuan baik teman-teman di company sebelumnya. Apakah teman-teman di company sebelumnya performnya bagus nggak, karakternya bagus nggak. Biasanya dia akan minta kontak PIC atau supervisi atau manajer sebelumnya untuk mereka interview. Ya kalian tuh ya employee yang baik nggak sih? Karena ya pasti mereka juga butuh yang baik kayak gitu. Itu beberapa stepnya. Dan sekarang aku bakal lebih banyak ngebahas perihal HR interviewnya sih, teman-teman, kayak gitu. Nggak seperti yang aku bilang di awal tadi, kita nggak terlalu banyak bahas yang teknikal hari ini karena 3 hari kemarin udah banyak kan ngebahas teknikalnya. Jadi tadi teman-teman berhasil meyakinkan rekruternya lewat CV, terus ternyata dia lihat LinkedIn juga, wah aktif nih anaknya, kayak gitu, wah anaknya proaktif misal kayak gitu. Apa misal karya-karyanya juga bagus kayak gitu. Jadi dia tambah yakin dan akhirnya si recruiter ini misal decide untuk nge-interview kayak gitu. Dapatlah teman-teman panggilan interview, terus kayak bingung nih ya, belum pernah nyobain PM interview atau belum pernah interview sama sekali kayak gitu. Harus ngapain ya? Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kan ini peluang emas banget ya, tapi nggak apa-apa, nggak semua orang di interview pertama itu langsung dapat pekerjaan. Biasanya orang-orang tuh suka belajar dulu dari interview kedua, ketiga, akhirnya keempat mereka go on, kayak gitu. Lanjut ke user interview, misal kayak gitu. Jadi untuk interview HR ini biasanya itu adalah tadi ya, lebih untuk cek background lagi. Karena biasanya kalau HR itu mereka nggak akan terlalu banyak nanya yang perihal teknikal, tapi gimana caranya teman-teman, mereka tuh memastikan background teman-teman, kayak gitu. Jadi gimana sih interview yang baik itu, kayak gitu. Pertama kan interview itu kuncinya komunikasi ya, meyakinkan kayak gitu. Kalau ibaratnya aku kasih gambarannya kan, gimana caranya teman-teman itu bisa meyakinkan orang lain kalau teman-teman tuh berhak untuk ada di posisi ini. Sebenarnya kan sama aja kayak ketika teman-teman selling sesuatu, pasti diceritain kan yang baik-baik ya, keunggulannya, strength-nya, seperti itu. Nah, cuman kalau yang dari beberapa pengalaman aku tuh, justru aku nggak tahu ya, teman-teman pengalamannya seperti apa. Tapi ternyata banyak yang insecure. Insecure itu lebih, mereka tuh kelihatan tidak yakin dengan dirinya sendiri, sehingga ketika berkomunikasi pun mereka lebih cenderung mengisyaratkan atau mengkomunikasikan bahwa ya saya bisanya cuma segini, kayak gitu. Seharusnya nggak seperti itu ya. Teman-teman, aku kasih contoh aja. Kalau ada orang jualan, misal dia jualan apa ya? Ya misal dia jualan kursi misal kayak gitu. Tapi dia bilang, iya ini kursi, tapi kakinya udah agak patah nih satu, tapi masih bisa dipakai kok kayak gitu. Ini masih bisa ini kok, masih bisa ini kayak gitu. Jadi menurut aku tuh confident itu perlu banget ya ketika kalian mau starting interview, karena itu akan ngaruh ke public speaking kalian, akan ngaruh ke mindset juga apa yang kalian ceritakan nanti selama interview kayak gitu. Jadi hal pertama itu adalah confident kayak gitu. Percaya sama value-value yang kalian punya gitu. Urusan nanti nggak diterima, ya udah, terus kenapa gitu kan, bisa coba lagi ya. Ya kalau gagal ya kenapa, kan bisa dicoba lagi. Jadi nggak usah pikir resultnya dulu. Yang penting gimana mindset confident-nya itu ada dulu di kepala teman-teman kayak gitu. Jadi ketika kalian udah percaya diri, kalian percaya sama value yang kalian punya, knowledge yang kalian punya, biasanya itu akan lebih smooth sih. Dan itu kalian lebih gampang meyakinkan orang-orang. Nah, gimana tadi cara meyakinkannya adalah tadi ya, yang kalian sell itu adalah experience sama achievement kayak gitu. Nah, experience tadi tuh yang udah, jangan sampai nanti kalian udah capek-capek ikut workshop, udah ngerjain ini, udah capek benerin CV, pas ngomong sama rekruternya malah
malah kurang kayak gitu kan, sayang banget ya. Padahal sebenarnya kalian skillful, cuman kalian gagal meyakinkan aja kayak gitu. Karena kalian gugup misal ngomong sama orang yang baru pertama ketemu, atau kalian ngerasa si orang ini lebih hebat daripada kalian, nggak mungkin lah misal begitu. Jadi jangan jadi dibuang jauh-jauh aja mindset-mindset yang bikin kalian merendahkan diri sendiri kayak gitu. Jadi yakin aja. Itu pertama, confident. Kedua, banyak-banyak latihan sebenarnya. Gimana sih caranya banyak latihan ya teman-teman? Harus perbanyak sesi interview kayak gitu. Jadi semakin kalian punya banyak pengalaman interview nih, walaupun nggak keterima, tapi percaya sama aku, kalian nanti akan dapat ritmenya sendiri. Oh ternyata tuh gini ya, ternyata tuh pertanyaannya nggak jauh-jauh dari ini juga kayak gitu. Oh ternyata cara bikin orang yakin tuh seperti ini. Jadi praktikal itu tuh penting banget kayak gitu. Biasanya uh, ketika interview tuh seperti itu kayak gitu. Terus selain itu juga kalau jadi dari awal tadi ya konsepnya adalah selalu nge-highlight tentang product management. Jadi ketika interview teman-teman nggak usah cerita hal-hal yang nggak relate ke produk misalnya gitu, nggak relate ke dunia tech atau lain-lainnya. Jadi banyak highlight skill kalian di bidang produk itu ada apa aja misal kayak gitu. Terus juga hal-hal yang ketika intinya kalian bercerita lah. Dan intinya jangan cuma seperti membaca atau kayak kaku. Maksudnya gini, jadi teman-teman kalau di interview itu sebenarnya interview itu adalah sesuatu yang formal, tapi itu lebih enak ketika kalian bisa ngebawanya ada ceritanya, ada storytellingnya, kayak gitu. Karena seorang interviewer itu kan tadi coba posisikan diri kalian di mereka, mereka udah interview berapa orang hari itu, ternyata tiba-tiba ada yang interview dan ngebawain interviewnya enak ketika di interview kayak gitu, dia cerita pengalamannya kayak gitu, dia punya story sendiri, pasti kalian akan dilihat berbeda dari yang lain kayak gitu, pasti energinya bakal beda nyampe ke si interviewernya kayak gitu. Terus juga itu ya beberapa hal yang penting. Selain itu juga uh, kalau di highlight nanti biasanya pertanyaan ketika HR interview itu biasanya pertanyaan cukup basic teman-teman, sebenarnya dia akan tanya tentang activity teman-teman sekarang, kesibukannya, atau apa aja experience sebelumnya yang relate to product kayak gitu ya, kenapa pengen apply di perusahaan ini. Jadi banyak banget juga ternyata tadi ya karena nggak punya alasan yang kuat kenapa pengen jadi product manager, ketika dipanggil interview ya udah datang ketika interview tapi nggak nge-review dulu perusahaannya tuh apa, bergerak di bidang apa, produknya apa, waktu ditanya diem nggak tahu jawabannya apa kayak gitu. Nah jadi jangan lupa teman-teman pahami dulu ini produknya apa, role-nya apa, tanggung jawabnya apa aja nanti kayak gitu. Kalau bisa nanti kalian lebih banyak berceritanya. Tadi menjawab pertanyaannya kalian lebih banyak menghubungkan memang ke skill-skill yang mereka butuhkan atau ke job description yang mereka butuhkan kayak gitu. Itu sih untuk interview. Terus juga tadi ya kalau memang Kak belum dapat panggilan juga nih, saya udah apply banyak, gimana saya mau latihan? Udah coba aja latihan sama temennya gitu, diajak aja gitu. Jadi mulai aja dari hal-hal yang simpel. Jadi kayak jangan dibikin ribet, jangan dibikin semuanya serba nggak bisa, jangan ditutup kepalanya gitu. Jadi kayak pasti ada jalan aja kayak gitu. Jadi bisa diajak juga uh, teman-teman bisa latihan, minta feedback kayak gitu. Gimana sih tadi kayak gitu. Tapi lebih baik latihannya memang sama profesional, kan sekarang banyak banget platform untuk mentoring juga, free juga, bisa langsung sama produk expertnya juga, teman-teman bisa cari itu di internet, banyak banget kayak gitu. Terus juga ada beberapa common questions lainnya ketika ditanya kelebihan dan kekurangan. Jadi tuh ada beberapa karakter ya sebenarnya ketika orang-orang di interview. Ada yang jujurnya jujur banget kayak gitu, ada yang mengada-ngada banget. Misal kalau misal recruiter itu kan orang yang udah sering interview, jadi dia udah tahu sebenarnya polanya, patternnya seperti apa. Teman-teman sering nggak sih kalau ditanya kekurangan, terus ada aja yang jawab misal terlalu sempurna, misal gitu. Saya perfeksionis orang yang misal kayak gitu. Jadi be genuine aja gitu. Coba teman-teman ya kasih tahu aja kelemahannya apa, terus gimana sih cara kalian overcome kelemahan itu gitu. Tapi kalau bisa jangan hal-hal yang relate
to produk sendiri ya. Misal kalau product manager itu kan butuh skill communication skill yang bagus kayak gitu, atau stakeholder management yang bagus kayak gitu. Kalau kalian tahu kalian nggak punya skill gitu, ya udah latih dari sekarang gitu. Jadi sehingga nanti ketika ditanya kekurangannya, teman-teman nggak bilang lagi kayak saya masih apa saya nggak suka kerja sama dalam tim, saya lebih senang kerja sendiri. Misal saya orangnya ya saya orangnya kayak gini misal kayak gitu. Jadi makanya skill-skill yang berhubungan dengan product manager itu harus di-upgrade sekarang, mulai dari sekarang kayak gitu. Jadi itu nggak jadi weakness lagi, jadi sesuatu yang bisa kalian kuasai kayak gitu. Itu sih paling aku ngebahasnya segitu dulu. Halo teman-teman semuanya, gimana? Masih semangat? Masih semangat dong ya. Nah sebelumnya aku mau bilang kalian tuh keren banget udah ngikutin PM 101 dari 4 hari sampai hari terakhir ini. Nah before that aku mau say thank you juga untuk tim Apiari for having me in this event. Nah kenalin, langsung aja ya. Kita kenalan. Aku Tasya Francisca Fortunata. Bisa di next slide Kak? Oke. Nah, aku tuh saat ini yaitu PM intern di salah satu hospitality industry startup yaitu Bobo Box. Nah, yang sebelumnya aku tuh backgroundnya ya di bidang non-tech ya, dari bisnis manajemen Universitas Pelita Harapan. Dan juga aku alumni Apiari, Akademi Cohort 5, dan bersyukur banget kemarin dapat jadi Best Team Performance Award di intermediate level bersama tim yang lainnya. Nah, jadi hari ini aku bakal sharing aja perjalanan aku dari awal tamat jadi fresh grade sampai dapat PM intern seperti sekarang. Next. Dan yang pastinya dalam mencari pekerjaan di PM itu pastinya ada job hunting dulu, yaitu kita apply lowongan kerja yang related dengan PM. Nah, dalam tahap ini beberapa yang penting menurut aku tuh yang aku terapin saat melamar berbagai lowongan. Yang pertama tuh number games. Artinya itu kita nggak boleh apply ke cuma satu lowongan kerja dan satu platform. Ya, kita harus tetap stay up to date untuk lowongan-lowongan lainnya. Bisa juga sering-sering buka website karir company yang kalian kejar. Misalnya kalian kejar Tokopedia, oh sering-sering buka Tokopedianya, website karirnya untuk ngecek apakah ada lowongan product manager ini. Nah, apply aja tuh yang mana aja yang mungkin kalian bisa apply. Nah, ini fungsinya itu untuk menaikkan kesempatan kamu untuk setidaknya sampai ke tahap interview ataupun menerima technical assessment. Nah, yang kedua itu saat apply, kita juga harus tahu di mana kita berada. Nah, skill kita itu apa? Karena, bentar ya, nanti aku spill technical testnya. Oke. Eh, nah, untuk yang ini, kita harus tahu tanggung jawab PM itu apa. Karena setiap PM itu eh, tingkatannya kan berbeda. Mau PM yang junior, PM yang lead itu kerjanya itu tanggung jawabnya itu berbeda-beda juga. Nah, requirement-nya juga pasti berbeda ya. Nah, waktu kita apply itu kita harus tahu juga ya, istilahnya kita tuh cocok nggak sih di sini. Jangan kita apply ke role yang sebenarnya requirement-nya tuh terlalu tinggi untuk kita dan skill kita belum nyampe di situ, tapi kita apply aja. Ya, maaf kata, pasti ya nggak besar sih kemungkinannya untuk diterima. Dan yang ketiga, itu highlight transferable skill. Nah, khusus kita yang lulusan baru, fresh grade, ataupun yang career switcher ke product manager, ya kita mungkin belum banyak pengalaman langsung nih dalam bidang ini. Nah, kamu dapat menonjolkan keterampilan yang dapat ditransfer dari pendidikan ataupun pengalaman-pengalaman yang relevan sama product manager. Yang seperti dibilang Kak Syura tadi, seperti skill-skill seperti project manager, problem solving, communication, leadership, itu juga bisa dicantumkan di CV. Dan yang terakhir, waktu aku ngelamar pekerjaan ini, aku juga didukung dari Career Accelerator programnya Apiari. Nah, di mana mereka memberikan banyak job listing yang sudah difilter. Di sisi lain juga banyak sih caranya, bukan hanya dari job listing dari Apiari, juga aku juga mencari di berbagai job portal ataupun apps-apps yang banyak dicari gitu.
sebagai PM. Oke, selanjutnya. Nah, ketika udah apply, kalian lanjut dapat technical assessment. Nah, technical assessment-nya apa sih? Nah, technical assessment ini itu adalah case study atau assignment yang diberikan ke kita untuk diselesaikan. Biasa batas waktunya 2 atau 3 hari, atau bahkan juga bisa sampai on the spot. Nah, contohnya itu bisa beragam ya. Technical test ini berbeda di setiap company-nya, dan setiap role yang kita apply itu berbeda-beda bentuknya. Ada yang dari market sizing, contohnya tuh kayak berapa sih Starbucks yang dijual, kopi Starbucks yang dijual per harinya. Kemudian ada strategic decision, ya misalnya kamu dikasih nih budget 10 juta, kamu bakal buat apa dengan budget segitu. Kemudian juga ada product delivery. Product delivery itu misalnya design cases, kayak gimana kita improve produk produk desain suatu produk atau aplikasi. Kemudian ada product pitch deck, ini menilai kemampuan storytelling kita, jadi bikin produk yang baru sampai detailnya gimana. Dan kemudian ada create PRD. Nah, create PRD itu artinya kita tuh dinilai kayak, kita ngerti nggak sih PRD itu komponennya apa aja, hafal di luar kepala nggak sih komponennya itu apa aja. Nah, tips-tips waktu ngerjain technical assessment ini yang pertama ya, jangan overthinking, mulai aja dulu. Karena mungkin kaum overthinking ya, suka mikir kayak, ya aku nggak bisa nih, terlalu sulit nih, waktunya cuma 2 sampai 3 hari. Ya, nggak apa-apa, lakuin aja dulu, jangan takut salah. Percaya apa yang udah kalian pelajari selama ini, kalian ikut workshop, kalian ikut certifications, lakuin aja gitu. Give your best and give your the best. Karena di sini adalah kesempatan kalian untuk menunjukkan kemampuan kalian itu dari problem solving, critical thinking kalian, itu yang dinilai di sini. Nah, saat mengerjakan ini juga kalian harus communicate your thought process, yaitu kayak mungkin bisa dibuat dari STAR, framework, ataupun kayak ya dijelaskan aja. Kayak misalnya kalian dapat case menganalisa journey dari booking proses sebuah aplikasi. Nah, kalian juga harus bisa menjelaskan dari awal apa sih masalahnya, kemudian bagaimana sih solusi yang kalian berikan untuk menjawab masalah dari booking proses tersebut. Nah, setelah menyelesaikan assessment ini, mungkin kalian bisa cari feedback nih ke mentor-mentor atau produk expert lainnya melalui networking yang kalian punya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah technical test, kalau kalian berkesempatan untuk interview stage, nah di interview stage ini kalian harus be prepared ya, persiapkan diri dengan baik dari tahap wawancara, seperti kayak yang dibilang Kak Syura tadi, banyak banget yang teknik-teknik interview yang sebenarnya penting selama interview untuk role PM ini. Pertanyaan yang biasanya aku dapat tuh waktu interview yang general, seperti kayak perkenalkan diri, kemudian juga kenapa sih kamu memilih perusahaan ini, kemudian juga tadi why statement, why kamu pengen berkarir di dunia PM ini. Nah, juga ada past experience di produk itu apa. Dan juga bisa juga kalian kalau interview dengan usernya itu sekalian, kalian juga diminta untuk presentasi technical test yang sudah kalian buat tadi. Nah, untuk melalui itu kalian juga harus persiapan dengan mau interview, bisa cari mentor ataupun teman yang kalian bisa aja untuk melatih interview. Nah, kadang juga waktu interview dengan user, ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita tuh nggak bisa jawab, gitu. Aku sendiri ada pengalaman seperti itu, tapi jangan panik. Jangan panik, tetap percaya diri, tetap jawab dengan sesuai dengan pengetahuan yang kalian punya. Believe in yourself aja sih. Mungkin itu jalannya. Next. Slide, Kak. Oke, nah dalam proses pencarian job ini pasti ada challenges dan juga pasti ada solusi di balik semua itu. Nah, beberapa tantangan yang aku alamin selama cari role di bidang PM ini, yang pertama itu persaingan yang ketat ya, dikarenakan
permintaan role PM ini kan semakin meningkat dan seiringnya bertumbuhnya startup belakangan ini. Juga ada tech winter di mana banyak yang di cut atau layoff di Indonesia kemarin-kemarin. Jadi otomatis ya profesional PM yang dari startup yang udah di cut itu kita berkompetisi tuh dengan mereka sebagai fresh grad dan juga sebagai career seekers untuk masuk ke role product manager ini. Nah, itu menjadi salah satu tantangan di mana kita sebagai fresh grad ataupun career seeker untuk mendapatkan role di bidang PM ini. Nah, yang kedua itu kita lack of experience. Rata-rata job requirements pastinya yang kita nengok harus punya experience di bidang produk, punya experience 2-3 tahun, seperti membuat PRD, project management, technical knowledge. Tapi kita sendiri sebagai fresh grad tuh kesulitan karena belum ada pengalaman seperti itu. Dan yang ketiga tuh minimal industry knowledge. Nah, sebagai product manager, wajar kita belum memiliki pemahaman tentang industri atau bisnis perusahaan dan bisa menjadi tantangan sebagai PM. Misalnya nih, kamu mau melamar di perusahaan fintech, tapi kamu nggak ngerti sistem keuangan itu gimana, tren pasar keuangan itu gimana, ataupun pengen ngelamar di perusahaan e-commerce, tapi nggak ngerti gimana sih perilaku konsumen e-commerce itu, gimana teknologi apa sih yang dipakai oleh e-commerce, dan seperti itu gitu. Dan skill gap yang tadi itu adalah daily activities PM itu kan kita berkolaborasi dengan tim yang massive banget, mulai dari engineering, UI UX design, marketing, bisnis, dan masih banyak lainnya. Nah, jika kita datang dari yang non-tech kayak aku dari non-tech, sebenarnya tantangan juga sih untuk berkomunikasi dengan para engineer karena nggak ada latar belakang teknis di dalam itu. Nah, solusinya apa? Yang pertama, kita harus cari relevan experience yang kaitannya dengan PM. Bisa ikut magang, bisa ikut analisis produk aplikasi yang kita sukai, ataupun ikut kompetisi, dan bahkan buat startup sendiri. Nah, hasil yang kita lakukan itu menjadi nilai tambah nih buat recruiter untuk memilih kamu menjadi PM di perusahaan mereka. Yang kedua itu adalah show your unique position atau USP. USP kalian itu apa? Prestasi kalian yang benar-benar kalian banggakan itu apa? Itu yang membuat kalian unik gitu. Jadi kalian buat resume yang semenarik mungkin, menonjolkan kemampuan kalian, mungkin kalian lebih menonjolnya di stakeholder manajemen ataupun desain gitu. Kemudian yang terakhir itu tetap belajar, tetap berkembang, mengembangkan diri, walaupun kita nggak punya ilmu di bidang teknologi ataupun ilmu-ilmu lainnya, tetap semangat untuk belajar, jangan pernah berhenti belajar sih, seperti itu. Untuk tetap bisa menjawab tantangan-tantangan ini. Next, nah gimana sih caranya untuk improve your chance of getting hired as a PM? Yang pertama tuh buat portofolio. Dalam membuat portofolio itu mungkin keterampilan dari keterampilan kita ini banyak yang kita buat tapi nggak bagus nih. Tapi di dalam portofolio itu usahakan taruh portofolio ataupun hasil-hasil karya yang benar-benar bagus menurut teman-teman, yang benar-benar menonjolkan skill-skill project management tersebut. Nah, bisa dari analisis produk kesukaan kamu, ataupun seperti kemarin teman-teman ikut workshop ya, ikut PM 101 dari sini, kalian bisa cantumin itu di dalam portofolio kalian, ikut kompetisi juga, dan juga mengerjakan study case dari berbagai sumber, karena di luar sana pasti banyak sumber untuk study case gitu, free study case. Nah, yang kedua itu invest your money on PM bootcamp. Nah, sukses memang require hard work, tapi memang certification untuk PM itu open the door sih untuk masuk ke dalam role PM. Kalian bisa ikut bootcamp seperti di Apiari ataupun ikut kursus-kursus lainnya untuk menambah pengalaman kalian ataupun menambah ilmu kalian dalam industri ini gitu. Nah, yang ketiga
Yang ketiga itu adalah networking ya. Networking dengan produk entusias ataupun produk expert. Misalnya hari ini kalian selama PM 101 kalian dapat belajar dari PM expert, kalian coba ini approach mereka, tanya mereka apa sih sekarang kerjaan PM itu gimana. Pokoknya tanya-tanya aja, jangan malu untuk bertanya. Nanti sesat di jalan gitu. Nah, yang keempat itu ada hard work dan konsistensi. Nah, kalau mau berkarir di bidang PM itu tadi jangan patah semangat, tetap bekerja keras dan konsistensi ya untuk belajar terus. Show your dedication. Kenapa kalian mau di PM ini? Karena untuk sampai di role PM itu nggak segampang itu. Kalau kalian semangatnya cuma setengah-setengah, pasti ya burn out sih ujung-ujungnya gitu. Nah, yang selanjutnya, next. Nah, apa sih yang harus di apa namanya dihindari ketika ingin mencapai karir di bidang PM? Nah, yang pertama tuh waktu di CV ya, jangan memasukkan informasi yang nggak relevan dengan PM. Misalnya hobi kalian masak atau ini itu sebenarnya nggak usah di iniin juga. Mungkin dari Kak Syura tadi udah cukup jelas ya apa-apa aja yang sebenarnya dimasukkan ketika kita melamar di bidang CV, di bidang PM ini. Nah, yang kedua, overlooking transferable skill. Khususnya para fresh grad ataupun career switchers mungkin merasa skill gue nggak cocok nih di bidang PM, gue tuh dari sales atau gue tuh dari customer service. Nah, jauh banget kan sama tanggung jawab PM yang buat PRD ataupun yang teknikal banget. Nah, jangan diremehin. Nah, keterampilan kalian itu misalnya kalian sales nih, kalian jago nih jualan, kalian jago negosiasi, dan juga customer service tuh jago komunikasi, problem solvingnya untuk customer gitu. Nah, ini adalah skill yang penting banget untuk product management. Nah, yang ketiga, stop. Oke, yang ketiga, kita nggak belajar tadi, kita berhenti belajar gitu. Nah, yang keempat itu come unprepared to the interview. Nah, waktu interview kita nggak persiapkan diri dengan matang, kayak penampilan, intonasi, nada, bisa menjawab pertanyaan general tadi kita tuh nggak tahu cara jawabnya gimana, dan ataupun kayak tentang perusahaan yang kamu pilih, kita nggak tahu produknya apa, kita nggak tahu value company-nya apa, culture company-nya apa, itu yang kayak danger banget sih waktu interview. Nah, yang kemudian itu nggak belajar dari kesalahan dan feedback. Nah, kita tuh harus di PM itu harus mentalnya harus kuat ya untuk belajar dari kesalahan, dikritik, dan ingin belajar dan mengembangkan lagi ke depannya. Next. Nah, setelah kalian dapat nih kerja di bidang PM, apa sih cara kita untuk adapt to a new career di PM ini? Nah, yang pertama tuh ada set some personal goal. Nah, ekspektasi kalian ketika kalian masuk di role PM ini apa? Mungkin ada yang mau memberikan dampak positif bagi pengguna ataupun ingin berkontribusi kepada perusahaan, atau juga apa sih tujuan karir kalian dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Ada yang mungkin jangka panjangnya ingin jadi entrepreneur nih, ingin buat startup sendiri. Nah, dengan menetapkan personal goal ini, kalian juga nantinya bisa mereflect kembali setelah kalian dari role ini, bener nggak sih ini yang gue mau, bener nggak sih sampai segini aja, dan kalian bisa juga dari sini perkembangan kalian tuh sejauh apa. Dan yang kedua itu learn company culture and value. Pahami budaya, culture perusahaan di tempat kalian bekerja. Nah, ini membantu banget untuk kalian berkomunikasi dengan diverse team member kalian saat development produk gitu. Dan yang ketiga itu understand the product and the market. Pahami produk yang ada di perusahaan kamu ketika kamu masuk. Apa sih yang mereka bangun sekarang? Apa sih yang mereka develop sekarang? Nah, dari situ kita jadi bisa untuk berbicara dengan rekan kerja dan berkolaborasi
uh, dengan baik untuk development program produk mereka. Yang kemudian adalah be proaktif. Yang be proaktif itu tanya aja sampai di kantor ketika kalian adalah anggota baru dalam kantor tersebut, jangan malu-malu untuk nanya karena banyak banget yang harus kita tanya tuh sebagai PM. Misalnya kayak tadi mereka tuh develop apa sih sekarang, apa sih objektif yang mereka ingin capai sekarang, ataupun ada file-file atau data yang diperlukan untuk mengerjakan kualitas tugas-tugas kamu, ataupun caranya berkomunikasi dengan seluruh tim, gimana sih untuk berkomunikasi dengan si A atau si B, dan masih banyak lainnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah learn the product development process, karena di dalam startup itu banyak development prosesnya tuh beda-beda. Ada yang pakai double diamond, ada yang pakai scrum, ada yang pakai agile. Tanyakan dengan jelas waktu interview ataupun waktu kalian kerja nih sebagai PM di perusahaan tersebut. Coba pahami gimana cara kerjanya. Nah, ini membantu kamu untuk belajar lebih baik dan memahami product development proses di perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir itu seek feedback. Pokoknya terbuka aja terhadap feedback dari semua rekan-rekan ataupun dari mentor atau atasan di tempat kamu bekerja sebagai PM. Itu aja sih kalau dari aku. Selanjutnya. Oke, kalau dari aku sih itu aja sharing pengalamannya. Mungkin agak cepat ya, karena tadi juga dari Kak Syura, dari teknik-teknik ini, teknik-teknik CV dan sebagainya, udah dijelaskan dengan sangat jelas. Jadi aku lebih sharing ke prosesnya gimana, apa sih tantangannya, dan bagaimana sih cara kita untuk adjust di role PM ini. Kalau teman-teman mau tanya-tanya lagi, bisa reach aku di nomor telepon yang di sini, ataupun email, ataupun LinkedIn aku. Itu aja kalau dari aku. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan.